Halo, assalamualaikum. Buat teman-teman yang udah pernah melintasi Jalan Layang Pasupati Bandung, namanya sekarang kan udah ganti. Jadi Jalan Layang Profesor Dr. Muchtar Kusumaatmadja. Kenapa nama ini harus diganti? Karena Kang Emil alias Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, ingin mengabadikan dua nama tokoh besar Jawa Barat sebagai nama jalan. Haji Raden Djuanda Kartawijaya pernah menjadi Perdana Menteri ke-10 di Indonesia, lalu menjadi Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perhubungan Indonesia. Lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, atau kalau waktu masa penjajahan Belanda namanya Priangan. Muchtar Kusumaatmadja pernah menjadi Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, dan merupakan guru besar di alma maternya yaitu di Universitas Padjadjaran Fakultas Hukum. Lahir di Jakarta atau pada masa Hindia Belanda disebutnya Batavia. Kedua tokoh ini dikenal karena punya konsep yang isinya saling berkaitan dan mendukung tentang wilayah Indonesia. Bapak Insinyur Haji Djuanda dikenal dengan Deklarasi Djuanda tahun 57-an dan Bapak Profesor Dr. Muchtar Kusumaatmadja dikenal dengan konsep wawasan Nusantaranya. Nah, kalau Bapak Insinyur Haji Djuanda dalam Deklarasi Djuanda bilang kalau negara Indonesia itu negara kepulauan dan punya coraknya masing-masing, punya keragaman masing-masing. Jadi wilayah daratan dan lautannya yang ada di sekelilingnya itu membentuk sebuah negara kesatuan. Waktu Deklarasi Djuanda ini di-share ke dunia, itu mendapat banyak sekali pertentangan. Tapi Indonesia terus aja maju. Sampai Deklarasi Djuanda itu diresmikan menjadi undang-undang resmi tentang perairan Indonesia, yaitu Undang-Undang nomor 4 PRP 1960. Nah, kalau Bapak Muchtar Kusumaatmadja ini mengembangkan isi dari Deklarasi Djuanda, bukan hanya dari masalah teritorialnya aja, bukan hanya dari garis batasnya aja, tapi juga Indonesia yang punya ragam sumber daya manusia, punya beragam kekayaan, ragam budaya, bahasa, dan kebiasaan, juga adat istiadat itu harus punya satu visi. Itulah yang disebut dengan konsep wawasan Nusantara. Artinya dengan keberagaman itu menyamakan visi. Cara pandangnya harus sama. Cara pandang memandang dunia dan memandang ke dalam. Punya satu pandangan tentang bagaimana politik dijalankan, sosial budaya dijalankan, ekonomi dijalankan, pertahanan dan keamanan dijalankan. Jadi keberagaman itu bisa jadi satu kepala dan bisa jadi satu kekuatan bersama yang punya manfaat. Manfaat luar atau ke pihak dunia, itu artinya Indonesia bisa ikut turut serta andil atau vokal dalam perwujudan ketertiban dan perdamaian dunia. Nah, kalau pandangan ke dalam, ya kita menjadi lebih bersatu karena memiliki satu visi. Nah, akhirnya tahun 1982 deklarasi itu akhirnya diterima dan ditegaskan juga sama Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan kalau Indonesia itu adalah negara kepulauan. Ini ditetapkannya atau disahkannya oleh PBB, yaitu UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, alias hukum kelautan. Nah, kedua konsep ini berhasil bukannya tanpa halangan. Awal-awal Bapak Insinyur Haji Djuanda mengajukan Deklarasi Djuanda itu mendapat tentangan dari negara-negara lain. Karena sebelumnya wilayah-wilayah yang ada di Indonesia itu mengacu kepada ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh Hindia Belanda, yaitu ketentuan ordonansi tahun 1939. Isinya itu bahwa setiap daratan atau kepulauan itu berhak atas 3 mil dari wilayah lautan. Itu sekitar 4.800-an kilometer. Sisanya tuh milik umum. Nah, jadi kedua tokoh besar ini menangkis hukum-hukum ordonansi tadi. Itu sebabnya Ridwan Kamil ingin
mengganti nama Jalan Pasupati dengan nama Jalan Profesor Dr. Mochtar Kusumaatmadja, karena nanti akan bersilangan posisinya dengan Jalan Insinyur Haji Juanda. Ini untuk menggambarkan betapa dua tokoh Jawa Barat ini dulunya pernah memperjuangkan hal yang sama sampai berhasil diakui dunia dan berhasil memperluas wilayah Indonesia. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di kisah sejarah yang lainnya dan di sketsa-sketsa kasar lainnya. Bye-bye. Assalamualaikum.